Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan diri, Ternatama Poltekip Angkatan 54, nama Dimas Chandra Anggita, CP 3896. Izin menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Tidak selalu pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan tindak pidana korupsi, maupun komisi pemberantasan korupsi. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPK berupa tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai suatu kerugian negara. BPK sendiri adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kerap disingkat oleh BPK, merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan juga memiliki perwakilan di setiap provinsinya. Pengertian. Menurut UU nomor 31 tahun 99 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Bentuk-bentuk kerugian negara antara lain pengelolaan suatu sumber kekayaan negara atau daerah atau dapat berupa uang atau juga barang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Lalu pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau juga daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. Lalu juga hilangnya sumber atau kekayaan negara atau juga daerah yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif, dan lain-lain. Pengembalian keuangan negara merupakan hal atau perbuatan mengembalikan atas suatu keadaan keuangan negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang penguasa dan berdaulat, yaitu negara. Ketika negara mengalami kerugian, untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, negara harus melakukan tuntutan ganti rugi. Apa itu tuntutan ganti kerugian? Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kerugian dan dikembalikan pada keadaan semula, sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal, yang prinsipil dan saling keterkaitan satu dengan lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Yang pertama adalah bendahara sebagai yang dituntut untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Menurut UU nomor 1 tahun 2004, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga dan kementerian, serta juga lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara,
kerugian itu tidak boleh di PTS-kan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian negara tersebut. Bentuk teguran yang dilakukan BPK kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SPTJM adalah terbitkannya surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Setelah diketahui adanya kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan negara, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Ketika dipandang bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum, bendahara berhak mengajukan keberatan atau pembelaan diri. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 4 hari kerja. Setelah diterima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara, jika bendahara tidak mengajukan keberatan atau menolak untuk keberatan yang telah diajukan BPK, BPK berwenang menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada bendahara. Lalu, bendahara yang wajib menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara wajib melakukan penyelesaian ganti rugi yang dialami oleh negara berdasarkan tata cara penyelesaian atau prosedur yang telah ditetapkan. Tata cara penggantian kerugian negara dilakukan pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51%-nya saham yang dimiliki oleh negara, sepanjang tidak diatur dalam UU tersendiri. Kerugian negara yang timbul merupakan kewajiban bendahara melakukan penggantian berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara wajib dilakukan penggantian berdasarkan tuntutan ganti kerugian dari BPK. Setelah membayar ganti kerugian yang dibebankan oleh BPK, bendahara itu dapat pula dikenakan sanksi administratif dari Presiden. Jadi, sanksi yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut dapat berupa dua, yaitu tuntutan ganti kerugian dari BPK, serta juga adanya sanksi yang akan dikenakan dari Presiden secara langsung. Lalu tugas yang dapat dituntut oleh BPK untuk mengembalikan kerugian negara yang kedua adalah pegawai negara, bukan bendahara. Pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara, kadangkala dilakukan oleh seorang selaku pegawai negara, tetapi tidak selamanya berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh di-PTS-kan karena sangat berpengaruh pada kegiatan membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera akan dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Surat keterangan itu berisikan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya, serta bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dari perilakunya atau dari kelalaiannya. Lalu juga ada bentuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah dengan menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Lalu yang terakhir adalah pejabat lain. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh di-PTS-kan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya adalah 7 hari setelah kerugian negara tersebut diketahui. Tujuan pemberitaan kepada BPK
agar dilakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti rugi dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut atau semakin panjang. Pembebasan tuntutan ganti kerugian. Dalam hal ini, bendaharawan, pegawai negeri, bukan bendahara, dan pejabat lain dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara tatkala persyaratan yang diperlukan tidak memenuhi atau juga tidak adanya fakta yang akurat yang terjadi sehingga tuntutan tersebut akan batal dan dianggap tidak sah. Hal tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Lalu, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan. Hak negara juga dinyatakan dihapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara dan juga pegawai negeri. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.